Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Hari ini renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Dalam Injil hari ini kita diajar Yesus sebenarnya apa itu berpuasa. Saat murid-murid Yohanes bertanya, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak? Pertanyaan ini tunjukkan kepada Yesus. Yesus menjawab dengan santai, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita saat mempelai itu bersama mereka? Ada saatnya mereka akan berpuasa saat mempelai itu diambil dari mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, disinilah suatu arti puasa diajarkan Yesus kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kerap orang melakukan sesuatu pekerjaan tanpa memahami dulu bagaimana saat dan cara mengerjakan pekerjaan itu, sehingga seringlah pekerjaan itu dikerjakan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan, tidak tepat waktu, tidak tepat guna. Begitu juga dalam hal berpuasa orang Katolik. Orang Katolik mempunyai saat berpuasa, yaitu di masa Prapaskah. Lalu bagaimana puasa itu sesungguhnya? Memang dalam kalender liturgi, orang Katolik mempunyai waktu 40 hari lamanya masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu hingga Jumat Agung. Namun, apakah kita sebagai orang Katolik sudah memahami apa itu puasa sesungguhnya? Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, sahabat-sahabatnya akan berpuasa saat mempelai laki-laki diambil dari mereka. Kapankah saat itu? Saat itu sesungguhnya kita sadari bila kita pernah mengalami kebersamaan dengan mempelai laki-laki tersebut atau Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai umat Katolik pernah merasakan kebersamaan dengan Yesus? Jika kita belum pernah merasakan kebersamaan dengan Yesus, tentu kita juga tidak pernah merasakan kehilangan. Tidak pernah merasakan Yesus diambil dari kita. Nah, inilah salah satu kata kunci kapan kita berpuasa. Memang gereja menyediakan masa Prapaskah ini bagi kita untuk berpuasa. Untuk merenung kembali sejauh mana kita telah kehilangan Yesus dari kehidupan kita. Sebab kehidupan duniawi ini sering kerap sekali menarik kita dari Yesus. Menjauhkan diri kita dari Yesus. Kepentingan-kepentingan duniawi sering membuat kita kehilangan roh cinta kasih, yaitu roh Yesus sendiri, roh Allah. Disitulah Yesus mengatakan pengikut-pengikutnya atau sahabat-sahabatnya akan berpuasa. Karena di dalam perjalanan hidupnya, kepentingan duniawi telah mengambil Yesus dari kehidupannya. Dan di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenung sejauh mana kita telah kehilangan Yesus. Kita telah terpisah dari Yesus. Walaupun Yesus selalu mencari kita, mencari dan ingin selalu bersama kita, namun kita yang selalu karena kepentingan duniawi, karena ingin anak-anak sukses,
karena ingin punya kekayaan besar, kita pun kehilangan Yesus. Pada kesempatan masa Prapaskah ini, itulah saatnya kita merenung, menyadari bahwa kita telah kehilangan, bahwa Yesus telah diambil dari kita. Kita diberi kesempatan untuk berpuasa. Kita diberi kesempatan untuk berefleksi, untuk menghadirkan Yesus itu kembali. Lewat apa? Lewat kasih kita kepada saudara-saudari kita. Lewat ikut merasakan bagaimana kepahitan yang dialami saudara-saudari kita yang lebih tidak beruntung dari kita. Disinilah kita menyadari bahwa Yesus telah diambil dari kita dan kita ingin kembali menemukan Yesus lewat pribadi saudara-saudari kita. Mungkin kita juga sering menjadi penyebab kesusahan dari saudara-saudari kita itu. Pada kesempatan ini, mari kita kembalikan persekutuan kita dengan Yesus lewat puasa yang kita jalani selama masa Prapaskah ini. Kita sedikit demi sedikit mengumpulkan rezeki yang kita miliki untuk kelak dapat kita bagikan kepada saudara-saudari kita yang hidupnya tidak seberuntung kita, sehingga mereka pun mendapatkan sukacita, sebab di dalam diri mereka Yesus hadir. Dengan melayani mereka, kita melayani Yesus. Dengan memberi waktu, hati dan pikiran kita untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kita melakukannya untuk Yesus. Dan semakin dekatlah hubungan kita dengan Yesus, Sang Mempelai laki-laki. Dan lewat puasa ini, kita sadari segala kelemahan dan kekurangan kita selama ini. Dengan harapan di hari-hari selanjutnya kita tidak lagi membiarkan diri kita terpisah dari Yesus, membiarkan Yesus diambil dari kehidupan kita, agar kita tidak lagi berpuasa. Namun di dalam kehidupan dunia ini kita akan sering jatuh dan jatuh. Oleh karena itulah gereja menyediakan masa rekonsiliasi, masa puasa, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Yesus, bagaimana kita mengembalikan Yesus dalam kehidupan kita lewat saudara-saudari kita, lewat pelayanan kita, lewat hati dan pikiran kita untuk gereja, untuk sesama. Nah, semoga dengan Injil Tuhan bagi kita hari ini, kita menyadari bahwa kita telah kehilangan, bahwa mempelai laki-laki telah diambil dari kita karena sikap kita yang tidak peduli dengan masyarakat sekitar kita, saudara-saudari kita yang kita persulit, yang kita susahkan. Sebab dengan menyusahkan saudara-saudari kita, kita telah menyusahkan Yesus. Kita telah membiarkan Yesus diambil dari kehidupan kita. Inilah yang dikatakan Yesus, saatnya mempelai laki-laki diambil dari kita, dan saatnya kita pun perlu berpuasa, merasakan segala kesulitan yang dihadapi saudara-saudari kita, dan kita ikut meringankan beban mereka. Dengan demikian, Yesus akan kembali ke dalam kehidupan kita lewat puasa yang kita jalankan di masa Prapaskah yang disediakan gereja bagi kita. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.